Saya sedang berada di pasar seni lukis ya. Ini sudah tahun yang ke-14 dan uniknya nih penyelenggaranya, mereka para pelukis tidak dikenakan biaya ya. Dan juga kalau lukisannya terjual tidak perlu dipotong persentase untuk penyelenggara. Satu kelebihannya ya. Kalau saya lihat pesertanya luar biasa. Ini harus menjadi perhatian. Nah, ini Teuku Rizky ya, saya minta ini pesan saya sebagai menteri yang kreatif ya, ekonomi kreatif, dan juga Mas Fadlizon sebagai menteri kebudayaan. Ini tantangannya. Saya lihat mereka itu sangat kreatif ya. Cuman satu hal yang mungkin harus menjadi tugas negara ya. Bagaimana memikirkan ya bahwa terjadi shifted trend ya, trend yang terjadi di dunia, di mana dengan perkembangan teknologi ternyata mempengaruhi selera. Ini harus jadi pemikiran. Kenapa? Artificial intelligence ternyata membantu estetika ya dan dunianya sendiri. Anak-anak milenial biasanya tidak mengenal estetika sebagaimana yang pernah diwariskan di tahun 50-an, 60-an, 70-an, 80-an hilang ya. Mereka bentuk estetikanya sendiri sehingga pasar sekarang diwarnai dengan cara-cara mereka ya menempatkan lukisan dalam konteks estetika mereka sendiri. Jadi yang saya maksud tadi ya, mana teknologi itu ternyata berpengaruh di dalam menciptakan estetika yang akan berpengaruh dengan pasar ya. Jadi anak-anak Gen Z itu mempunyai estetikanya sendiri dan dibangun oleh sosial media yang begitu berkembang sangat dahsyat, dan apalagi sekarang ada teknologi artificial intelligence, sehingga pasar tuh nantinya di pasar utamanya lukis juga ya, bahkan di teater juga sudah masuk, itu mau tidak mau akan dipengaruhi oleh estetikanya yang diciptakan oleh dunia fantasinya ya, yang dikenal oleh anak-anak Gen Z melalui sosial media dan teknologi artificial intelligence. Sehingga ini juga menjadi perhatian ya, dalam konteks sebagai Menteri Kebudayaan harus lebih berpikir bagaimana supaya hal ini diperhatikan, dan mungkin juga diperlukan ya satu coaching gitu ya, dan juga kemungkinan di satu sisi mempertahankan lukisan-lukisan yang hebat-hebat ini ya, dilihat ya, tapi juga harus dipikirkan pengembangannya, karena bisa jadi dalam beberapa tahun kemudian atau tidak lama lagi ya, pasarnya hilang. Kenapa? Karena anak-anak kecil sekarang ya sudah bermain dengan komputer, membuat lukisan dengan caranya sendiri, dan itu menjadi estetika yang tertanam dalam benak mereka. Dan ini kan satu pasar yang nantinya ada shifted yang namanya selera ya. Nah ini kan menjadi tugas sebenarnya Menteri Kebudayaan ya, Mas Fadlizon ya, tolong dipikirin ini bukan main-main. Kenapa? Kita harus bisa menciptakan yang namanya seni lukis Indonesia yang tidak mati dimakan zaman ya. Nah makanya harus juga dikembangkan ya, bagaimana para seniman lukis ini juga ya harus mengenal dunia artificial intelligence supaya mereka tahu ya. Karena apa? Ini ditopang oleh kekuatan raksasa yang luar biasa.
pemodal yang luar biasa yang bisa menghancurkan, meratatanahkan ya selera yang ditinggalkan sebelumnya. Jadi selera kalau yang dalam istilahnya itu di zaman analog gitu ya. Sekarang sudah banyak yang dihasilkan dari dunia analog itu tersingkirkan dan masuklah dunia digital dan sekarang artificial intelligence. Makanya saya sangat berharap, dan kenapa pembeli menurun selain memang sejak COVID menurun ya, tapi ini juga ada pengaruhnya di mana kemudahan orang berkarya melalui digital itu lebih dekat ke anak-anak, sehingga yang namanya recognition ya, pengenalan terhadap ruang, waktu, bentuk ya dan semuanya itu norm dan form gitu ya, itu akan berbeda semua. Nah ini yang menjadi tantangan besar, bagaimana policy kebudayaan kita itu seperti apa, dan bagaimana kita juga bisa tetap bertahan dalam serangan global ya, yang namanya artificial intelligence itu senjata nuklir yang luar biasa dalam konteks kebudayaan ya, yang bisa merubah cara berpikir, cara pandang, cara kerja. Dan ini kan satu ancaman yang tidak main-main, sehingga saya tidak mau terjadi ada juga kan bagaimana banyak ya dengan perkembangan digital ya, pekerjaan yang hilang kan banyak. Nah jangan sampai juga gara-gara artificial intelligence ini dunia lukis kita dihancur ratakan ya. Nah, ini Mas Fadlizon ya sama Rizky ya sebagai Menteri Kreatif ya, Ekonomi Kreatif, tolong berpikir ke arah sana dan percayalah bakat anak-anak luar biasa. Ini dihasilkan oleh seorang yang tidak pernah tinggal di Eropa. Saya orang yang dididik di Eropa melihat touch-nya itu sungguh luar biasa, sehingga sayang kalau anak-anak yang punya bakat ini itu mati hanya karena dihantam begitu derasnya oleh perkembangan teknologi yang dikuasai oleh para pemodal ya. Dan itulah tantangan yang terbesar di abad ini, sehingga memang diperlukan adanya jalan keluar ya dalam memberikan terobosan-terobosan supaya seni lukis kita tidak dibunuh oleh kekuatan raksasa melalui perkembangan artificial intelligence yang mereka kuasai. Itu aja sementara ya, dan kita semua rakyat Indonesia bangga lah. Saya sendiri sebagai pelaku di bidang seni ya sangat menghormati usaha Cak Anies dan kawan-kawan ini 14 tahun bertahan bukan waktu sembarangan, dan rasanya kepada Cak Anies nih Mas Fadlizon ya perlulah diberikan penghargaan ya. Jangan biarkan dia kesepian ya, seolah tidak ada bapak angkatnya, apalah angkatnya atau mas angkatnya gitu ya, yang ini akan mematahkan semangat dari para pejuang kesenian yang harus kita beri penghargaan. Jadi pahlawan itu jangan cuma pakai bedil gitu ya, tapi pakai kuas pun kita harus bisa hargai dia sebagai pejuang budaya yang perlu kita hargai dan hormati. Selamat Mas Anies, saya nyatakan kebanggaan saya, dan kepada seluruh seniman yang ikut di pameran ini saya sampaikan rasa hormat saya yang terdalam, dan saya terharu. Maju terus dan tidak usah kecil hati. Satu hari kemenangan itu pasti datang. Terima kasih.